termasuk kemudian dari diskusi hasil pertemuan dengan kepala desa, mereka mengusulkan agar ada review terhadap masa bakti kepala desa. Yang kedua terkait dengan wacana masa bakti kepala desa. Jadi sebenarnya diksi tentang masa bakti kepala desa itu bagian kecil dari sebuah diskusi terkait dengan penataan pembangunan desa yang lebih holistik. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kepala desa itu dibebani oleh hampir keseluruhan kementerian utamanya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Urusan prioritas penggunaan dana desa, Kementerian Desa. Urusan pagu anggaran dana desa, formula, Kementerian Keuangan. Urusan kebijakan strategis, Kementerian Keuangan. Urusan pertanggungjawaban itu juga urusan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk hari ini yang terus kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan hasil serap aspirasi juga agar 3% dana desa untuk bantuan operasional pemerintah desa itu pertanggungjawabannya kita usulkan lamsam. Karena kalau ad cost, Pak, ini akan membebani kepala desa, bukan memberikan fasilitas, tapi akan malah membebani dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Karena apa? Mau bantu ini, maka ini harus dilampiri kwitansi. Iya, kalau ada kwitansi, mau tanda tangan kwitansi. Kalau enggak, atau kalau enggak sempat dan seterusnya. Malam-malam ada bencana dan seterusnya. Yang lain-lain sudah model ad cost. Kalau ini kemudian model ad cost, justru akan jadi celah bagi kepala desa untuk mendapatkan permasalahan yang lebih serius. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, proses pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan itu kita bangun sedemikian rupa sistemnya menjadi lebih transparan, lebih terbuka dan lebih jelas mau dibawa kemana. Misalnya sehingga warga masyarakat itu bisa memahami betul pembangunan desa ini mau diarahkan kemana. Itulah makanya kita selalu men-tagging, dan hari ini sudah direspon oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap tagging. Misalnya desa dalam perencanaan bangunannya ini menuju kemana? Apakah menuju kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, atau menuju terwujudnya desa tanpa kelaparan, menuju terwujudnya desa yang terpenuhi air bersih dan sanitasi dan seterusnya. Nah, dengan demikian warga desa akan semakin tahu, semakin paham, bahkan urusan musdes pun ini kita bikin pola yang lebih terbuka lagi. Selain undangan yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan, musdes bisa juga dihadiri warga tanpa diundang, tetapi tidak boleh memberikan usulan, tidak boleh memberikan pendapat, hanya menyimak. Paling tidak mulai ada keterbukaan yang lebih transparan. Nah, termasuk kemudian dari diskusi hasil pertemuan dengan kepala desa, mereka mengusulkan agar ada review terhadap masa bakti kepala desa yang sekarang 6 tahun, yang dinarasikan bahwa 2 tahun pertama, nah ini narasinya kepala desa, 2 tahun pertama itu menyelesaikan konflik, karena konflik pilkades itu jauh lebih mengkristal daripada konflik friksi dari pilkada, baik bupati maupun gubernur maupun pilpres. Nah, kemudian waktu efektif untuk membangun itu cuma 3 tahun, karena 1 tahun terakhir menurut mereka itu sibuk untuk persiapan pilkades berikutnya. Nah, kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan yang sangat bagus, di mana sekarang tidak lagi ada PJ atau PLT yang ditunjuk oleh bupati. Jadi pergantian antara waktu kepala desa itu ada, dan itu dipilih, meskipun bukan oleh seluruh hak pilih, tapi hak pilih memilih wakilnya lah yang memilih kepala desa pengganti antara waktu. Nah, dengan demikian kesinambungan pembangunan itu akan jauh lebih bagus daripada kemudian pemilihan itu PLT ditunjuk oleh
bupati, dan ini akan mengurangi intervensi kepala daerah yang selama ini kemudian menjadi beberapa masalah. Nah, dari situ sebenarnya diskusinya itu bergulir. Nah, tetapi karena memang yang seksi itu masa jabatan, akhirnya masa jabatan yang paling banyak diolah, padahal sebenarnya banyak. Intinya adalah kita melakukan review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa secara keseluruhan, termasuk di dalamnya terkait dengan perangkat desa. Bagaimana kemudian mensinkronkan antara kepala desa dengan perangkat desa yang usia, termasuk juga batasan, termasuk juga pola pencalonan kepala desa yang membolehkan, ini juga aspirasi yang berkembang, yang membolehkan dari luar desa. Nah, sehingga kadang-kadang incumbent ini terjepit karena didatangi calon-calon dari luar desa yang sarjana, yang lebih dan masyarakat kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Nah, misalnya kebijakan-kebijakan seperti itu juga menjadi bagian. Nah, harapannya kepala desa adalah, dan juga perangkat desa, totalitas regulasi tentang desa, pembangunan desa dan bermasyarakat itu bagaimana satu, sehingga mereka tidak dibingungkan. Jadi sebenarnya itu diskusi-diskusinya. Nah, oleh karena itu tentu nanti kita akan sampaikan bahwa semua itu, dan selalu saya sampaikan, semua itu bukan kewenangan Kementerian Desa. Semua itu nanti ujung-ujungnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan itu ada di legislatif, ada di DPR. Ini yang selalu kita pahamkan supaya mereka tidak kemudian terjebak pada harapan-harapan yang sebenarnya sudah saya yakinkan bahwa tidak mungkin, sampai tidak mungkin kita akan bisa memenuhi ini di periode ini. Nggak mungkin di periode saya, karena itu nanti pasti akan masuk di prolegnas, akan proses, akan diskusi panjang, dan tentu masukan-masukan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 menjadi bagian penting dari pengayaan. Yang pasti kita juga sedang menyusun beberapa konsep untuk itu, yang seandainya nanti kemudian diminta, Kementerian Desa siap memberikan beberapa konsep-konsep yang terkait apa yang seharusnya direvisi, ajuan revisinya bagaimana. Ya tentu ini konsep, sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan satu harapan yang kosong kepada kepala desa. Saya kira itu terkait dengan wacana. Jadi selalu saya katakan Pak Menteri, sebentar Pak Menteri, ada interupsi, silakan. Iya. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajaran.